Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas materi tentang efek negatif media sosial pada remaja. Sosial memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seringkali kita sulit untuk berhenti bermain media sosial dan lama-kelamaan media sosial mengambil alih sebagian besar waktu kita. Tak hanya itu, media sosial kini menjadi inti hidup serta mengambil alih identitas dan harga diri kita. Lalu, mengapa kita dapat mengalami ketergantungan pada media sosial? Media sosial bukanlah alat, tetapi sebuah program yang dirancang agar kita mengalami ketergantungan. Seperti halnya sepeda, jarum, dan panci adalah sebuah alat yang mempermudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi media sosial tak seindah yang kita kira. Seiring dengan berjalannya perkembangan dalam teknologi, maka sebagian besar orang pasti tidak asing lagi dengan dunia media sosial. Banyak fitur media sosial yang bertebaran di internet dan kita bebas memilih mana yang akan kita gunakan. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan Facebook, Twitter, Instagram, Pad, LinkedIn, YouTube, dan masih banyak lagi yang tidak cukup jika dituliskan satu persatu. Dari sebuah penelitian ditemukan bahwa pengguna media sosial di dunia telah mencapai 3,2 miliar pengguna atau 4,8% populasi dunia, dengan perbandingan rasio 1 dari 4 orang di dunia merupakan pengguna media sosial. Di Indonesia sendiri, pengguna media sosial tercatat sebagai pengguna aktif sekitar 55 juta jiwa dengan penempatan pengguna media sosial sekitar 22,1% dari total populasi Indonesia sebanyak 248,64 juta jiwa. Notifikasi berwarna merah membuat kita selalu waspada, seolah-olah semua notifikasi itu perlu kita buka, padahal tidak. Mengapa setiap muncul notifikasi dari handphone kita atau gadget kita, kita selalu ingin membuka handphone kita? Karena merah terasosiasi dengan keadaan darurat dan bahaya. Puluhan tahun kita telah beradaptasi untuk sigap dengan warna merah, seperti lampu lalu lintas, ambulans, dan darah. Setelah kita masuk ke dalam feed dari sebuah media sosial, rasanya kita tidak sanggup lagi untuk berhenti. Ada ratusan informasi dan hiburan yang sangat menarik dan terlalu asik untuk tidak dilihat dan dibaca. Media sosial dirancang sangat menarik. Segala yang muncul di layar sudah sesuai dengan minat, kebiasaan, dan kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita sudah masuk ke dalam media sosial, kita tidak akan bosan dan merasa ingin berlama-lama tetap berada di dalam media sosial itu. Tapi apakah kita menyadari bahwa dengan berlama-lama di media sosial akan mengambil alih waktu kita? Kita melihat jumlah likes, jumlah follower. Nah, kedua hal ini menjadi inti hidup kita, mengambil alih identitas dan harga diri kita. Bagaimana caranya agar kita tidak dikendalikan oleh media sosial yang selama ini tidak kita sadari? Kita butuh kesadaran dan kemauan yang kuat agar kehidupan kita tidak dikendalikan oleh media sosial. Berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak tergantung atau tidak ketagihan dengan media sosial. Yang pertama, kita bisa mengambil langkah berani untuk diri kita dengan mematikan bunyi dan pop-up notifikasi.
Kemudian kita juga bisa mengubah tema smartphone kita dengan mode monokrom agar lampu merah itu tidak selalu mengganggu konsentrasi kita. Selanjutnya kita juga bisa melakukan dialog atau lebih sering berbincang-bincang, berdiskusi dengan orang-orang yang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dibandingkan dengan bermain media sosial. Kemudian jangan lupa tetap berkarya, tetap produktif, dan mempelajari hal yang baru setiap saat. Itu akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kita dan ketenangan jiwa kita. Karena setiap proses dalam kehidupan kita itu akan menjadi berharga dalam mencapai tujuan hidup kita kelak. Nah, demikian tadi efek negatif dari penggunaan media sosial di kalangan remaja. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.